pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali rasanya saya Anti Arjanti bisa hadir kembali untuk menyapa Anda dalam program Ngobras, Ngobrol Santai yang akan tayang di hadapan Anda selama 1 jam ke depan. Pemirsa, 64 hari lagi pesta demokrasi akan segera dimulai, pemirsa. Selain Bawaslu sebagai badan pengawasan pemilu, tentu saja masyarakat juga berhak melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap pelanggaran pemilu. Namun ternyata tidak banyak masyarakat yang tahu tentang apa saja bentuk-bentuk pelanggaran pemilu ya. Pemirsa, kali ini kita telah bersama dengan narasumber spesial yang telah kita hadirkan di studio Dama TV. Saya bersama dengan Bapak Supriyanto selaku Ketua Bawaslu Kota Batu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Oke, kabar sehat hari ini Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bapak Supriyanto. Tema kita hari ini tentang sanksi pelanggaran pemilu, Pak. Oke. Pak Supriyanto, tentang sanksi pelanggaran pemilu, menurut Pak Supriyanto itu yang seperti apa sih, Pak? Jadi gini, sanksi tentunya juga disesuaikan dengan jenis-jenis pelanggarannya gitu ya. Dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 itu pelanggaran pemilu itu sebenarnya nggak hanya satu gitu ya. Hanya satu jenis, tapi ada beberapa jenis gitu ya. Apa saja? Yang pertama itu pelanggaran administrasi. Nah, pelanggaran administrasi ini terkait dengan pelanggaran atas prosedur. Ya, prosedur dalam pelaksanaan tahapan. Ya. Nah, karena ini menyangkut prosedur, maka sanksi ini diberikan kepada KPU atau partai gitu ya, atau partai peserta pemilu. Nah, sanksinya adalah memperbaiki. Memperbaiki. Nah, ada juga pelanggaran yang sifat bentuknya adalah pidana pemilu. Berarti tadi bentuk administratif, sekarang ya bentuk pidana. Pidana pemilu. Gitu ya. Nah, pidana pemilu ini sanksinya tentu pidana. Namanya saja juga pidana pemilu gitu ya. Betul. Nah, pidana ini kan bisa pidana kurungan, bisa pidana percobaan, bisa juga pidana denda kan gitu kan. Itu ada pengaturannya di Undang-Undang 7, ada semua gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu pelanggaran etik. Nah, pelanggaran kode etik maksudnya. Nah, itu kode etik. Karena kalau melanggar kode etik berarti itu pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Baik itu Bawaslu dan jajarannya gitu ya. Artinya mulai dari RI sampai dengan paling bawah adalah pengawas TPS gitu ya. Atau juga oleh KPU, baik KPU tingkat pusat, KPU RI sampai dengan tingkat bawah KPPS gitu ya. Nah, itu pengenaannya etik. Nah, etik itu tentu terkait dengan perilaku, kemudian namanya etika berarti kan, etika perilaku terhadap norma tata aturan etik yang ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu gitu ya. Nah, sanksinya etik ini itu mulai peringatan sampai paling berat adalah pemecatan. Berarti ini pelanggaran yang termasuk dalam pelanggaran kode etik ini bisa dilakukan oleh petugas KPPS, KPU dan yang sejenisnya seperti itu ya? Itu. Nah, itu masih 3 kan? Keempat itu pelanggaran pidana lainnya atau pelanggaran undang-undang lainnya gitu ya. Pidana lainnya. Undang-undang lainnya. Undang-undang lain. Undang-undangan lainnya. Pelanggaran terhadap undang-undang lainnya ini diantaranya misalnya terkait dengan netralitas ASN. Tentu. Maksudnya yang seperti apa itu Pak? Jadi ini misalnya ASN itu kan dalam undang-undang ASN itu kan tidak boleh memihak. Betul. TNI Polri dan undang-undang tentang TNI Polri juga nggak boleh memihak. Ini aku tuh tidak boleh memihak yang kepada siapa ini? Kepada peserta pemilu. Baik. Nah,
kalau kita mengetahui itu, ya, menemukan atau ada laporan itu, maka kita cari alat buktinya dulu gitu ya. Begitu kita bisa buktikan bahwa itu ada pelanggaran, maka akan kita teruskan. Karena kita nggak bisa memberikan sanksi kepada ASN nggak bisa, kita memberikan sanksi kepada TNI Polri juga nggak bisa. Nah, kalau kita menemukan itu, maka kita teruskan. Kemana penerusannya? Untuk ASN kita teruskan ke komisi ASN. Oke, di bagian berarti ada bagiannya sendiri ada di ASN ini ya. Gitu ya. TNI kita serahkan ke Puspom TNI. Oke, bukan komisi TNI ya. Bukan ya, nggak ada ya. Atau Polri, maka kita kasihkan ke Propam. Mabes Polri. Jadi untuk undang-undang lainnya itu nggak melulu hanya netralitas ASN atau TNI Polri. Tentu ada banyak hal ya yang bisa kita dalami lagi di situ ya. Oke, baik Pak Supriyanto, saya mau bertanya yang tadi yang ini ya, isi dari UU 7 tahun 2017 kan ada 4 tadi ya, 4 jenis pelanggaran kan. Yang pertama tadi pelanggaran administratif ya, prosedur pelaksanaan tahapan itu maksudnya prosedur yang gimana yang sering kali dilanggar ini Pak Supriyanto? Jadi gini, ini terutama pelaksanaannya kan, pelaksanaan ini adalah KPU toh. Betul. KPU sebagai pelaksana teknis atas tahapan. Nah, bisa jadi dalam proses pelaksanaan tahapan itu KPU melanggar aturan yang ada dalam Undang-Undang 7 maupun PKPU yang dibuatnya sendiri. Nah, kan gitu kan. Bisa jadi misalnya gini. Bisa jadi gitu ya? Bisa jadi. Baik. Misalnya gini. Daftar pemilih aja misalnya. Iya. Ternyata ada banyak masyarakat yang belum didaftar sebagai pemilih. Oke, nah, itu termasuk dalam pelanggaran administratif ya berarti Pak Supriyanto ya? Baik, nah, kemudian karena tidak ada yang tidak daftar, maka kita itu memberikan saran perbaikan namanya. Sebelum kita jadikan pelanggaran administrasi, kita jadikan saran perbaikan dulu. Kita kasih saran perbaikan. Evaluasi begitu. Iya, tadi kalau saran perbaikan ini tidak dilakukan oleh KPU, maka kita bisa tingkatkan menjadi pelanggaran administrasi. Oke, kemudian dari pihak Bawaslu melakukan saran perbaikan kepada KPU begitu. Nah, kira-kira respon apa sih yang harus mereka lakukan begitu ketika ada saran perbaikan dari Bawaslu? Ya, tergantung dari KPU ya. Bisa jadi mereka menerima, bisa jadi juga menolak kan gitu kan. Yang membuat mereka menolak apa biasanya ini Pak Supriyanto? Mungkin bisa jadi mereka merasa sudah melakukan itu. Oke. Kan gitu loh. Jadi tentu argumen itu yang kita nilai kan. Gitu, tentu argumen itu. Misalnya gini. Dulu dalam pelaksanaan verifikasi faktual keanggotaan partai politik. Jadi dulu kan ada namanya pendaftaran calon peserta pemilu gitu ya. Nah itu kan ada namanya verifikasi faktual calon pendaftaran anggota partai politik. Gitu ya. Nah ternyata waktu itu KPU di beberapa daerah itu menggunakan mekanisme ini lewat Zoom. By Zoom berarti. By Zoom itu. Nah padahal mereka belum telah melakukan langkah pertama, yaitu menemui yang bersangkutan dulu. Nah, itu terjadi di daerah mana ketika itu Pak Supriyanto? Kota Malang ada. Malang juga ya ketika Malang itu? Malang ada. Jadi ada beberapa daerah lah, ada 10 daerah kalau nggak salah waktu itu gitu ya. Nah, karena itu tidak diatur ya di dalam PKPU dan kemudian itu ternyata pengaturannya itu kayak instruksi lewat WA. Nah, kan pengaturan lewat WA. Banyak salah pahamnya yang ada ya Pak Supriyanto. Oleh Bawaslu jadikan temuan. Dikasih saran perbaikan pertama dikasih saran perbaikan untuk diulangi. Ternyata nggak mau, ya udah jadi temuan. Nah, dalam temuan itu setelah sedang proses sidang adjudikasi,
Akhirnya kita diberikan putusan bahwa itu harus dilakukan ulang. Atau oke, ketika itu proses sidang adjudikasi dengan pihak KPU maksudnya? Iya. Ya, oke. Jadi Bawaslu itu kan punya kewenangan untuk membuat putusan dalam kasus sidang adjudikasi, pelanggaran administrasi maupun sengketa kan gitu kan. Oke. Itu. Baik, kemudian setelah ada administratif ya, kemudian ada pidana pemilu. Nah, bahkan nanti ini bisa berujung di kurungan ya ini ya? Iya. Oke. Pernah terjadi kayak gitu? Pernah. Ini biasanya yang pidana pemilu yang seperti apa sih yang sering kali terjadi, Pak Supriyanto? Ini terutama terkait dengan money politik ya. Iya. Pertama money politik. Kedua terkait penggunaan juga kewenangan pejabat ya, menyalahgunakan kewenangan bagi pejabat. Yang sudah eksekusi misalnya di Kabupaten Mojokerto, itu ada kepala desa yang mendapat hukuman kurungan 2 bulan di pemilu karena 2019 yang lalu, Pilpres gitu ya, karena memberikan dukungan fasilitas kepada salah satu pasangan calon presiden wakil presiden saat itu. Tahun 2019 ya kali itu ya, baik. Itu diputus 2 bulan kurungan. Nah, 2 bulan kurungan. Atau di Kabupaten Malang kemarin dalam Pilkada 2020 gitu ya. Itu juga ada ibu-ibu yang menyebarkan amplop money politik ya. Oke, itu tergolong dari money politik ya pemirsa. Oke, ini tentang money politik ditahan dulu. Ini Pak Supriyanto mau ada yang lewat ini Pak. Boleh. Tetap dalam program acara Ngobrol-Ngobrol Santai setelah yang satu ini, jangan kemana-mana. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dalam program Ngobras Ngobrol Santai. Di segmen yang kedua, saya masih bersama dengan Ketua Bawaslu Kota Batu, Pak Supriyanto. Oke, masih semangat ya Pak ya? Masih semangat, terus semangat. Oke, terus semangat ya menuju pesta 64 hari lagi loh ya ini Pak Supriyanto ya. Oke, Pak Supriyanto, tadi kita terakhir membahas tentang money politik ya, yang katanya juga pernah sempat menimpa salah satu pejabat di Mojokerto kala itu. Kemudian bagaimana Pak Supriyanto? Nah, makanya gini. Jadi pengaturan tentang larangan pejabat baik pusat sampai dengan daerah. Iya. Jadi paling rendah itu kepala desa, perangkat desa untuk tidak memberikan dukungan kepada peserta pemilu. Baik dalam hal ini adalah partai politik, caleg, perseorangan DPD, pasangan calon presiden maupun wakil presiden gitu ya, atau dalam bentuk kepala daerah sekalipun ya. Itu memang diatur ya, diberikan pengaturan khusus gitu ya di dalam pasal 280 gitu ya, ayat 2 dan ayat 3. Bunyinya apa Pak? Bahwa tim kampanye atau pelaksana kampanye itu dilarang melibatkan. Dilarang melibatkan gitu ya. Nah, melibatkan itu salah satunya adalah kepala desa, perangkat desa. Pejabat berwenang berarti begitu ya? Iya. Kemudian ada juga pejabat BUMN, BUMD gitu ya, kepala daerah. Nah, itu dilarang ikut terlibat, termasuk kepala BPK. Nah, jadi ada pengaturan yang sudah dibuat di dalam Undang-Undang 7 itu. Siapa saja yang tidak diperbolehkan terlibat. Nah, terus ada pasal pengaturan kembali juga terkait dengan tidak boleh menggunakan kewenangan dan anggaran. Tidak boleh menggunakan kewenangan dan anggaran. Ini khususnya terkait bagi kepala daerah, ya, pejabat daerah maupun kepala desa juga di dalamnya pengaturannya. Nah, di Mojokerto itu kasusnya
ada kepala desa yang memfasilitasi kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden saat itu di wilayah desanya ketika di itu? Wilayah desanya, menggunakan anggaran desa. Dia tampil sebagai ya nggak hanya sekedar cukam ya, tadi dia kayak pelaksana kampanyenya lah di sana, tim kampanye di sana gitu loh ya. Itu berarti tergolong dalam bentuk pelanggaran pidana pemilu ya, iya, Pak pidana pemilu. Supriyanto ya. Oke, baik Pak Supriyanto. Kalau menurut pemantauan Pak Supriyanto kan Bapak ini sebagai Ketua Bawaslu Kota Batu ya. Oke. Menurut pemantauan Bapak di Kota Batu sendiri, apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya hampir sama terjadi di Mojokerto? Oke. Kita terus melakukan pantauan gitu ya, dan pengawasan. Karena terus terang di Kota Batu itu kan juga ada saudara-saudara sedarah misalnya gitu ya, dari perangkat desa, dari kepala desa yang ikut nyalek misalnya. Betul. Atau juga ada istri kepala desa yang ikut nyalek juga betul. misalnya. Nah ini yang kita terus pantau, kita terus awasi gitu ya. Nah, tentu sebelum itu kita lakukan, kita sudah melakukan upaya-upaya pencegahan tentunya. Kita sampaikan bahwa risikonya kalau itu gini kan gitu kan. Nah kita tidak tutup mata. Kalau misalnya istrinya nyalek, sang kepala desa tidak membantu, gak mungkin lah, kan gitu. Tapi sejauh mana dia bisa mendudukkan posisi dia sebagai pribadi, sebagai seorang suami, dan dia sebagai pejabat desa, kan itu kan. Betul. Nah, bahwa di dalam pengaturan baik di undang-undang maupun di PKPU, tentu yang tidak diharapkan adalah mereka tampil aktif di dalam proses kampanye. Artinya penggunaan atribut. Jadi misal dia tampil sebagai jurkam, dia sebagai itu yang tidak diperbolehkan. Itu yang tidak diperkenankan berarti. Iya. Jadi ASN pun sebenarnya boleh ikut kampanye, tapi dia tidak boleh menggunakan atribut. Nah, ini kan bedanya kan di sini bedanya ini. Nah, termasuk penggunaan kewenangan dan anggaran gitu ya. Tuh. Ini yang pidananya kan di situ, gitu loh ya. Oke, kemudian saya mau beralih ke pelanggaran yang kode etik. Nah, pelanggaran kode etik ini apakah bisa dilihat nanti ketika pelaksanaan pemilu ataukah sebelum ini biasanya? Saat berjalan pun bisa dilihat kok. Oke, biasanya ketika pelanggaran apa yang dilakukan ini? Jadi gini, ini terkait dengan keberpihakan misalnya. Itu kan ada di dalam peraturan DKPP nomor 2 tahun 2018 itu kan sudah ada pengaturannya toh. Pengaturannya terkait dengan apa saja yang harus dihindari oleh penyelenggara pemilu, kan itu kan. Jadi asas penyelenggara pemilu, prinsip-prinsip penyelenggara pemilu itu sudah diatur di dalam peraturan DKPP tersebut. Nah, tentu kita tidak boleh melakukan pelanggaran atas itu. Nah, misalnya gini, yang lain dikasih informasi, partai peserta pemilu dikasih informasi, yang lainnya enggak. Itu kan berarti ketidakseimbangan dalam memberikan pelayanan gitu ya. Itu sudah masuk ranah etik itu. Itu bisa diadukan itu. Maksudnya yang mengadukan dari si dari yang partainya itu atau bisa pengaduan terhadap DKPP itu bisa dilakukan oleh siapapun. Artinya gini, masyarakat umum juga bisa melakukan pengaduan, termasuk peserta pemilu juga bisa melakukan pengaduan. Bawaslu pun bisa melakukan itu. Nah, dalam penanganan pelanggaran etik ini dibagi dua sebenarnya. Jadi untuk yang ad hoc itu artinya yang penyelenggara tidak permanen ya. Itu ad hoc ya? Ad hoc. Itu mulai tingkat kecamatan ke bawah ya. Itu penanganannya untuk etik ini ditangani oleh masing-masing lembaga. Masing-masing lembaga yang ada di. Artinya gini, misalnya itu ad hoc yang Bawaslu, maka yang memproses sampai menjatuhkan sanksi itu Bawaslu. Misalnya Panwaslu kecamatan, kemudian
PKD, pengawas kelurahan desa, sampai dengan PTPS, itu ada yang melanggar, maka cukup kita di tingkat kota ini yang memproses. Nah, tetapi kalau yang melanggar PPK, PPS, KPPS, nah itu yang proses KPU. Nah, sedangkan kalau KPU kabupaten kota, Bawaslu kabupaten kota ke atas, sampai provinsi maupun RI, itu prosesnya ada di DKPP, gitu ya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi itu yang kenapa ad hoc ditangani oleh masing-masing lembaga, karena fungsinya adalah dalam rangka pembinaan pertama. Kedua, tentu ingin percepatan ya. Kalau semua ditangani DKPP, kewalahan memang DKPP. Gitu. Iya. Ya, itu. Berarti untuk yang PPK, PPS, KPP itu KPU ya, bagian KPU ya? Ya, PPS bagiannya KPU. Okay. Ya. Baik. Oke, saya mau menyinggung lagi ini Pak Supriyanto tentang tadi ini ya, untuk yang keempat itu UU lainnya. Monggo. Itu selain ASN yang biasanya menurut pemantauan Pak Supriyanto yang melanggar itu dari pihak mana? TNI Polri gitu ya. TNI Polri. Itu yang umumnya yang terjadi selama proses ini gitu ya. Tapi bisa juga misalnya masyarakat secara umum ya. Misalnya terkait dengan hoak, ujaran kebencian. Nah, itu kan di luar kewenangan kita ya. Maka kita akan serahkan itu ke Kemenkominfo sama Polri gitu ya. Maksudnya itu untuk tahapan proses klarifikasi ke mereka ya? Iya, kita klarifikasi, oh itu ternyata masalah hoak, udah kita serahkan aja. Atau gini juga, pelanggaran kampanye misalnya, iklan kampanye misalnya. Nah, itu kita serahkan ke Dewan Pers dan KPI. Nah, jadi bukan kita yang menjatuhkan sanksi kepada media, tapi yang menjatuhkan sanksi kepada media adalah Dewan Pers dan KPI. Nah, itu artinya bahwa selain ASN, peluang-peluang pelanggaran hukum lainnya itu ya di situ tadi. Makanya kita menjalin kerjasama dengan Dewan Pers, KPI, Komisi ASN kan itu kan. Kemudian kalau TNI Polri jelas lah gitu kan. Oke Pak Supriyanto. Nah, kira-kira Pak Supriyanto ini ada nggak sih perbedaan antara sanksi pelanggaran pemilu di tahun 2019 dengan tahun 2024 nanti ini Pak? Ada nggak sih? Nggak ada lah, karena undang-undangnya kan sama tuh. Jadi undang-undang sebagai payung hukum pelaksanaan pemilu 2024 itu sama dengan undang-undang yang dipakai dalam pemilu 2019 yang lalu gitu ya. Memang ada beberapa aturan teknis yang berbeda. Aturan teknis yang berbeda itu yang seperti apa itu Pak? Itu pengaturan teknis tahapan aja ya yang dilakukan oleh KPU gitu ya. Nah itu yang akhirnya ya penyesuaian perkembangan zaman lah. Termasuk di dalamnya misalnya terkait dengan debat pasangan calon presiden dan wakil presiden. Nah itu kan teknis ya, pengaturan teknisnya yang dibuat berbeda oleh KPU kan itu kan. Nah tapi kalau undang-undangnya sama persis, Undang-Undang 7 itu. Gitu ya. Kalau nantinya ini pengaturan teknisnya yang berbeda seperti apa selain nanti di dalam konteks debat gitu apa? Tahun 2024 nanti ini. Hampir semua sama gitu ya. Hampir semua sama. Kecuali misalnya penetapan jumlah kursi ya itu beda yang beda ya. Beda ya. Karena kan masing-masing daerah kan ada yang penduduknya bertambah dengan cepat sehingga akhirnya harus menambah kursi ya. Ada interval kan. Penduduk sekian, kursinya sekian. Nah, itu intervalnya di situ aja. Atau juga terkait dengan kategorisasi pemilih misalnya. Kategori pemilih? Pemilih, kategorisasi pemilih. Yang tidak masuk DPTB, DPT masuk pindahan misalnya. Nah, pengaturan-pengaturannya itu yang ada beberapa hal yang lagi ya. Kategorisasi pemilu, pemilih ya. Kategorisasi pemilih ini ditahan dulu, ini dibahas nanti lagi ini ya, Pak Supriyanto ya. Tetap dalam program acara Ngobrol-Ngobrol Santai, usai jeda.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Ngobras Ngobrol Santai di segmen yang ketiga. Saya masih bersama dengan Bapak Supriyanto, ini selaku Ketua Bawaslu Kota Batu ya. Baik, sudah minum tadi Pak? Udah. Oke, Pak Supriyanto, tadi perbincangan kita tersendat di kategorisasi pemilih. Ya. Kategorisasi pemilih itu yang seperti apa sih Pak? Maksudnya Pak? Nah, jadi gini kan, bahwa dalam melakukan proses penyusunan daftar pemilih, ini kan prosesnya butuh waktu yang sangat panjang. Jadi sebenarnya sampai sekarang pun penyusunan daftar pemilih itu masih terus berjalan. Penyusunan daftar pemilih masih terus berjalan. Masih terus berjalan. Walaupun sudah 3 bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu, itu sudah ditetapkan, gitu ya. Tetapi penyusunan daftar pemilih terus dilakukan, update istilahnya, update terhadap daftar pemilih terus dilakukan. Karena gini. Pemilih ini kan seperti juga data kependudukan sama tuh, karena basisnya sama data kependudukan. Tentu masyarakat kan nggak mungkin berdiam di tempat terus. Betul. Nah, ada proses perpindahan dan perubahan. Perpindahannya karena bisa jadi karena kerja, karena menikah, kan itu tuh. Iya. Nah, atau bisa juga karena perubahan. Perubahan itu misalnya ada yang meninggal, misalnya. Itu kan proses perubahan gitu ya. Nah, sehingga update terhadap daftar pemilih ya, tetap akan dilakukan. Oke, berarti hingga saat ini pun juga di wilayah Batu, lingkup Batu pun juga masih melakukan penyusunan daftar pemilih ya? Iya. Hingga saat ini. Apakah ada deadline, ada target sendiri harus selesai bulan apa? Kan mengingatkan ini kan kurang 64 hari lagi ini. Enggak. Tidak ada. Itu proses itu kita lakukan per bulan ya, tiap bulan sampai dengan hari nanti hari H, ya hari H mendekati hari H pemungutan suara gitu ya. Karena kayak pindah pilih itu batas maksimalnya kan 5 hari sebelum pencoblosan misalnya kan gitu kan. Nah, oleh karena itu kita melakukan upaya pengawasan dengan ya istilahnya mendatangi ya, secara melekat ya. Jadi pengawas kelurahan desa itu mendeteksi ya, mendatangi juga warga yang datang atau yang pergi, yang meninggal gitu ya. Oke, berarti mereka pengawas kelurahan desa ini melakukan kunjungan langsung ke warga gitu. Kemudian apa yang dihasilkan? Dari situ kan nanti akan muncul data. Oh, si A ini sekarang sudah pindah ke daerah mana, gitu ya. Si B baru datang dari daerah mana, atau si C meninggal dunia. Itu kita update data. Nah, nanti akan ada proses sanding dengan KPU gitu ya. Jadi KPU kan juga melakukan hal yang sama. Nah, nanti kita akan sampaikan ke KPU bahwa berdasarkan hasil pengawasan kita itu adanya gini loh, ada pergerakan data kayak gini. Gitu ya. Nah, biasanya yang kita sampaikan ini diterima oleh KPU gitu ya. Biasanya tiap berapa minggu sekali ini ke KPU untuk melaporkan data yang terupdate ini untuk dari sekarang sebulan sekali ya. Desa. Untuk sekarang sebulan sekali ya. Tiap sebulan sekali. Untuk sekarang sebulan sekali. Tapi tidak menentukan nanti di akhir-akhir menjelang coblosan ya beda lagi nanti lah gitu ya, beda lagi nanti. Nah, tentu kita juga memberikan saran juga. Jadi nggak hanya sekedar data gitu ya, memberikan saran kepada KPU, kepada masyarakat dan juga kepada KPU ya. Nah, ini masyarakat khususnya yang mereka yang mau pindah-pindah ini, Nah, kita ingatkan supaya mereka mengurus hak pilih ke tempat yang baru. Tapi memang ada opsi bisa tetap menggunakan haknya di tempat yang lama, karena DPT-nya kan masih ada dia. Iya. Nah, itu. Nah, ya memang pernah kita melakukan saran perbaikan untuk ada TPS khusus misalnya gitu ya, ke salah satu sekolah berbasis asrama gitu ya.
Tapi setelah dilakukan pendataan ternyata pemilihnya kurang dari 100 sehingga tidak memenuhi syarat untuk bentuk TPS khusus gitu ya. Memangnya untuk persyaratan TPS khusus itu harus pemilihnya lebih dari 100 atau bagaimana? Iya, itu yang salah satu persyaratan. Salah satu persyaratan yang ditetapkan oleh KPU kan. Oke. Gitu kan. Oke, tadi kan Pak Supriyanto mengatakan bahwa ketika ada warga yang melakukan pindah lokasi, pindah domisili, dia harus mengurus hak pilih atau opsi. Kalau maksudnya untuk mengurus hak pilih, maksudnya dia nanti kemana ini arahnya Pak Supri? Jadi gini, dia kan bisa mengurus di tempat asalnya, di PPS tempat asalnya, atau di PPS ini, di PPS tempat tinggal dia, gitu ya. Baik itu hanya pindah domisili maupun pindah KTP gitu ya. Karena kan untuk yang tentunya nanti akan terkait dengan jumlah surat suara yang akan mereka terima gitu ya. Nah, pencatatannya juga khusus kan gitu kan. Catatan khusus. Nah, jadi pada prinsipnya bahwa DPT yang sudah ditetapkan itu kan nggak bisa dirubah. Iya, betul. Nah, hanya ditambahi dengan daftar pemilih khusus atau pemilih tambahan tadi. Itu sehingga kalau mereka tidak mengurus hak pindah pilih, misalnya ini terutama mahasiswa di Malang ini. Iya, banyak kok ini. Kan itu kan. Ini kan jumlahnya ya, ratusan ribu kan gitu kan, dapat dikatakan gitu kan. Nah, kalau mereka tidak melakukan pindah pilih, maka mereka tidak punya hak untuk nyoblos di sini kalau KTP-nya masih di sana kan gitu kan. Nah, tentu kita berharap masyarakat khususnya mahasiswa ini yang sekarang berdomisili di Malang, dan saya yakin pada hari ya nggak mungkin berbondong-bondong pulang kalau nggak liburan panjang kan itu kan. Kalau liburan 1-2 hari saya yakin nggak akan pulang mereka kan itu. Maka kita berharap bahwa mereka mengurus hak pilih, pindah pilih gitu ya. Karena apa? Kalau mereka mendadak akan kesulitan bagi KPU juga untuk mendistribusikan gitu ya. Surat suara. Nah, mendistribusikan ini mereka mau nyoblos di mana? Oke. Misalnya di kelurahan dekat Brawijaya misalnya, Penanggungan misalnya, di situ kan ada mungkin ratusan sampai ribuan gitu kan. Nggak cukup kalau mereka pindah pilih di situ semua, mesti akan didistribusikan tempat lain kan, gitu kan, ke kelurahan yang lain. Ini yang kita harapkan kerjasama, ya kerjasama. Makanya kita juga melakukan pengawasan juga terkait dengan apakah ada terjadi proses itu atau belum, gitu ya. Di Batu pun sama, walaupun Batu tidak ada kampus kasarnya kan gitu kan, tapi kan ya tetap ada. Di sana juga ada kampus-kampus berbasis agama, ada pondok juga, ada sekolah-sekolah berasrama kan gitu kan. Nah, ini tentu kita juga lakukan himbauan. Kalau misalnya KPU belum bersosialisasi di sana, juga kita minta KPU untuk melakukan sosialisasi di sana gitu. Tapi kalau untuk di Kota Batu sendiri, untuk lokasi yang Pak Supriyanto maksud, itu apakah sudah ada sosialisasi dan kerjasama dengan KPU untuk melakukan himbauan di sana? Agar nantinya mereka tetap melakukan hak pilih mereka meskipun KTP mereka bukan domisili di Batu. Ya, secara umum KPU memang sudah melakukan, tetapi tentu penyampaian itu kan kurang masif gitu ya. Nah, salah satunya yang pernah kita rekomendasikan itu adalah SMA, salah satu SMA gitu ya di Giripurno gitu ya. Di Giripurno itu ya, kita sampaikan bahwa ini yang berasrama di sini banyak, dan mereka menyatakan tidak akan pulang pada hari H pencoblosan karena meliburkan mereka sehari sesuai dengan perjanjian pihak sekolah dengan orang tua siswa. Begitu diliburkan maka siswa ini harus dipulangkan. Nah, kalau cuma libur sehari kan nggak mungkin dipulangkan kan, gitu kan. Nah, sehingga mereka pada hari H pencoblosan itu tetap masuk sekolah. Nah, harapannya waktu itu kan memang mereka waktu dialog dengan Bawaslu pengennya ada TPS khusus. Maka kita pernah berikan kepada Bawaslu saran perbaikan agar dibentuk TPS khusus di sana. Tapi ya itu setelah dilakukan pendataan ulang, nggak ada 100, makanya nggak bisa. Gitu ya.
Berarti apakah juga sempat menyasar ke wilayah-wilayah sekolah lain selain di wilayah Gedepurno? Iya, iya, kita. Apakah ada yang sampai mencapai 100 sesuai persyaratan? Belum. Rata-rata belum gitu ya. Kalau YPI mereka sudah membuat TPS sendiri ya. Memang warganya sudah banyak juga di sana ya. Sudah ber-KTP Batu, jadi mereka bisa membentuk TPS sendiri ya kalau di YPI. Tuh. Kalau yang lain rata-rata kita sarankan aja gitu ya. Termasuk dari teman-teman di Vihara juga, itu di sekolah agama Buddha gitu juga. Ya, kita sampaikan juga. KPU juga kita dorong untuk masuk ke sekolah Alkitab, sekolah di Vihara, pokoknya kan banyak sekolah-sekolah keagamaan di sana, kita dorong juga untuk masuk ke sana. Artinya paling enggak sudah pernah kita berikan pencerahan bahwa mengurus KTP, pindah KTP atau pindah pilihan gitu kan. Nah, itu aja sebenarnya. Nah, cuman persoalannya kadang-kadang kan ada yang pendatang baru gitu ya, baru masuk gitu ya. Ini ribut lagi kan. Baru lagi ini datanya kan ini kan. Nah, kadang-kadang ini yang dulu seringkali terjadi kayak gitu. Karena ada sekolah kan ada praktek kadang-kadang. Sekolah keagamaan kan kadang-kadang praktek untuk harus pengabdian kemana. Pas hari H itu baru udah pulang. Belum sempat ngurus apa-apa ini kan. Nah, ini akhirnya ribut kadang-kadang. Baik, ini ternyata hingga saat ini dari Kota Batu sendiri ini masih mengurus data pemilih ya, hingga nanti pencoblosan ya. Iya. Sampai nanti setelah pencoblosan mungkin ya. Kemungkinan. Ya, kalau setelah pencoblosan itu persiapan pilkada. Oke, berarti nanti hingga nanti menuju 64 hari lagi ini masih ribet ya ini. Oke, ini ditahan dulu, mau ada yang lewat. Oke. Tetap dalam program Acara Ngobrol Santai, usai jeda. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan setia menyaksikan program Ngobras Ngobrol Santai bersama dengan saya Andri Arjanti. Baik pemirsa, saya tentunya berada di segmen keempat ya, dan saya masih temani oleh Ketua Bawaslu Kota Batu, ada Pak Supriyanto ya. Pak Supriyanto, kita ada di segmen keempat ini Pak ya. Tinggal selangkah lagi. Pak Supriyanto, saya mau menyinggung yang tadi ini ya, sempat tersendat ya, ini tentang Undang-Undang Nomor 7 Pasal 280 ayat 2 dan 3. Ini kan tadi kan dikatakan bahwa dilarang melibatkan pejabat ya. Oke. Sejauh ini di Kota Batu sendiri apakah ada yang terindikasi ini menurut pemantauan dari Bawaslu Batu ini? Kalau indikasi, namanya curiga harus terus. Sebagai Curiga pengawas ya. pemilu harus terus curiga kan, gitu kan. Tidak boleh pengawas pemilu terus aman, nggak ada. Pengawas pemilu itu harus berpikirnya harus tetap dalam setiap fenomena itu harus dicurigai kan, itu kan. Nah, potensi-potensi ada. Potensi-potensi ada. Walaupun kita belum sampai menemukan peristiwa kan, itu kan. Belum ada temuan dia. Nah, pasal 280 sendiri ini merupakan pasal pembuka gitu ya, atau pasal awal atas pasal-pasal lain yang itu yang mengikat terkait dengan pelarangan pejabat negara, pejabat daerah, pejabat desa di dalam ikut serta menjadi tim kampanye atau pelaksana kampanye. Benar. Nah, karena dari sini nanti akhirnya muncul pelanggaran-pelanggaran pidana gitu kan. Atau dari sini akhirnya muncul pelanggaran administrasi TSM, terstruktur, sistematis, masif, yang itu di dalamnya memberikan sanksi paling tingginya adalah pencoretan calon atau peserta pemilu gitu ya, atau pembatalan peserta yang calon terpilih kan, itu kan. Nah, oleh karena itu di pasal 280 ini terus kita sampaikan, kita sosialisasikan kepada semua pihak ya, baik peserta pemilu maupun para pejabat ya, yang disebutkan dalam pasal tersebut,
agar tidak sekali-kali melakukan pelanggaran seperti yang disampaikan atau tertulis dalam pasal itu. Iya. Gitu ya. Nah, memang berat. Artinya berat itu kita yakin lah pejabat-pejabat itu tidak semuanya juga mereka menduduki jabatan itu tidak dengan dirinya sendiri, tidak mulus dengan dirinya sendiri. Pasti ada yang mendapatkan dukungan politik, ada yang dukungan kan itu kan. Nah, oleh karena itu ya, kita terus pasang mata, pasang telinga. Ya, Badan Pengawas Pemilu terus pasang mata ya, agar peserta pemilu melalui tim kampanye atau pelaksana kampanye ini tidak melibatkan mereka, tidak melibatkan mereka. Ini terutama yang paling berbahaya adalah di tingkat desa gitu ya. Mereka umumnya ini yang paling rawan karena karena mereka rata-rata belum tahu misalnya, atau pura-pura nggak tahu, kan gitu kan, pura-pura nggak tahu. Nah, peserta pemilu kebanyakan di dalam proses meminta dukungan atau mencari suara, ini yang disasar kan mesti di desa tuh, mesti pendekatan ke kepala desanya, perangkat desanya, ketua RT, RW, kan itu kan, BPD kan. Nah, padahal mereka dilarang dalam upaya dukung-mendukung keterlibatan dalam tim kampanye maupun pelaksana kampanye. Benar. Tuh. Berarti sempat mencurigai ya. Gitu ya. Makanya sampai titik akhir kita upayakan termasuk caleg-caleg yang memiliki status yang dilarang oleh undang-undang kita pertegas. Misalnya ada caleg yang masih anggota BPD atau ketua RT RW kan itu kan. Kita surati. Bagaimana ini KPU? Sudah clear apa belum kan itu kan? Sudah mundur enggak atau belum? Kalau di Kota Batu sendiri untuk yang para peserta pemilu ini yang masih menjabat sebagai perangkat desa mungkin pejabat, kira-kira ada berapa persen Pak di Batu sendiri? Kalau kemarin berapa banyak sih? Kalau kemarin sih hasil klarifikasi yang dilakukan oleh KPU dapat dikatakan sudah 100% clear lah ya. Oke. Clear lah. Ya artinya di atas kertas bahwa dia sudah berhenti dan diberhentikan kan itu kan. Cuman kalau prakteknya masih menjadi, ya itu yang kita nggak tahu kan itu kan. Ya nanti kita detek aja pelaksananya ini kan itu. Makanya kita pasang mata, pasang telinga untuk melihat ya proses kampanye yang sedang berjalan. Pantau terus ya gitu ya. Awasi terus kan itu kan. Baik Pak Supriyanto, ini saya mau beralih ke pertanyaan yang lain ini Pak Supriyanto ya. Oke, ini kira-kira ada nggak sih Pak ini aturan atau sanksi pemilu masyarakat selain partai peserta pemilu? Maksudnya bagi masyarakat itu ada nggak sih? Sanksi pemilu? Ada. Jadi misalnya gini, perusakan terhadap APK itu juga punya sanksi pidana. Jadi saya berharap masyarakat tidak gampang-gampang untuk memutusi sendirilah. Misalnya gini ya, di depan rumahnya, tapi sudah di luar pagar, area pagar, di jalan misalnya gitu ya, di garis sempadan jalan gitu ya. Misalnya terpasang APK, terus masyarakat itu merasa terganggu dengan APK itu. Rumahnya merasa ditutupi misalnya gitu ya, misalnya gitu ya. Jangan sekali-kali langsung sobeknya atau merusak atau memindahkan, merobohkan gitu ya. Nggak boleh. Kalau itu sampai dilakukan dan pihak pemasang, peserta pemilu yang masang itu melaporkan gitu ya, maka dia bisa dikenai dengan pidana pemilu, perusakan. Itu maksudnya yang melaporkan dari peserta pemilu, melaporkan dari warga itu yang merusak APK peserta pemilu itu? Ya. Oke, ini peserta pemilu tahu dari mana kalau misalnya APK yang mereka dirusak oleh warga ini gitu? Nah, tentunya laporan itu kalau dia nggak punya bukti kan akhirnya laporan itu menjadi tidak bisa diproses toh. Oke. Ini yang sempat terjadi dalam pemilu 2019 kemarin gitu misalnya gitu ya. Kita
ada laporan dari peserta pemilu terkait dengan perusakan APK. Kita dalami, nggak ketemu saksinya. Karena di situ juga nggak ada CCTV. Nah, kalau dekatnya ada CCTV kan enak kita lihat ya. Seperti dalam pilkada 2016 lalu gitu ya. Ada komplain dari pasangan kepala daerah wakil kepala daerah waktu itulah gitu ya. Karena spanduknya banyak yang hilang. Kita lakukan penyelidikan. Saya juga gandeng pihak kepolisian karena mereka ada dalam Gakumdu juga kan gitu ya. Kita lakukan penyelidikan beberapa hari gitu ya. Akhirnya ketemu karena ada CCTV yang merekam. Kan itu kan. Kita lihat, ternyata anak-anak pang. Nah, kita proses. Langsung diberi saksi pidana berarti ya? Nah, tapi karena dalam undang-undang pilkada itu ada pembedaan ya dengan pengecualian begitu maksudnya? Ada pembedaan dengan undang-undang 7 ya, undang-undang 10 dan undang-undang 7 kan beda. Di undang-undang 10 pilkada itu kan pengenaan sanksi itu pada pemilih setempat, harus terdaftar di pemilih daerah tempat itu ya. Maka juga nggak bisa dikenakan dia. Apalagi setelah kita periksa lebih lanjut, mereka ini umurnya di bawah 17 tahun semua. Sudah. Berarti ada pengecualian begitu ya maksudnya Pak Supriyanto ya? Iya, jadi di dalam Undang-Undang Pemilu 7 maupun Undang-Undang 10 ya, itu memang ada pengecualian terkait dengan mereka yang belum punya hak pilih. Kalau ada proses pidana ya kita lepas ya. Itu perlindungan hukum atau ini ya. Kalau di tahun 2019 kemarin sempat ada nggak sih Pak kejadian serupa seperti tahun 2016? Perusakan gitu. Iya begitu. Ada. Jadi tapi nggak ketemu pelakunya ini. Yang susah kita cari pelakunya ini. Jadi kita pun nyerah lah gitu ya. Setelah kita lakukan investigasi penyelidikan ke warga sekitar lokasi itu, di lokasi APK itu dirusak itu nggak ada yang tahu lah gitu. Hilang jejak berarti ya. Karena kan syarat untuk kita proses itu kan harus memenuhi syarat formulir material tuh. Ada saksi, ada alat bukti kan itu kan, barang bukti. Alat bukti itu seperti tadi CCTV itu ya? Ya salah satunya kan di situ toh. Kemudian? Jadi kan harus memenuhi syarat formulir gitu ya. Ada saksinya paling tidak. Kalau alat bukti jelas APK yang dirusak masih ada kan gitu kan. Nah, tapi siapa pelakunya ini kan harus cari. Harus ditelusuri. Nanti kita proses ternyata nggak ketemu saksinya ya. Terus sanksi ini diberikan kepada siapa? Siapa yang harus dituntut kan gitu kan. Kalau pidana kan mau nggak mau kan harus merujuk kepada siapa pelaku kan gitu kan. Siapa saksinya? Ada pelaku nggak ada saksi, bener lah ini bisa dibuktikan lah, nggak bisa. Di situ sebenarnya. Baik Pak Supriyanto, berarti kalau untuk sampai bulan ini pun sudah sejak 3 bulan lalu hingga bulan ini ini kan sudah mulai kampanye terbuka ya. Apakah belum terbuka ini kampanye belum rapat terbuka lah istilahnya masa kampanye tapi belum rapat terbuka gitu. Berarti ini kan masih masa kampanye. Apakah sempat ada ini laporan-laporan dari peserta pemilu tentang adanya pelanggaran APK? Sampai saat ini kok belum ya? Belum ya. Sampai saat ini belum. Berarti terpantau aman ini istilahnya ya. Pak Supriyanto, ini kan kurang lebih 64 hari lagi kita akan menuju ke pesta demokrasi. Ada yang mau disampaikan ke para peserta pemilu dan juga ke masyarakat? Monggo Pak, disampaikan Pak. Baik, para pemirsa Dhamma TV dan masyarakat Malang Raya khususnya, bahwa pelaksanaan hari pemungutan suara tinggal beberapa saat lagi lah hitungannya. Kami berharap persiapkan diri untuk mencermati seluruh peserta pemilu, tentukan pilihan mumpung masih ada waktu, gitu ya. Dan jangan lupa kalau ada pelanggaran, mari laporkan
karena partisipasi Anda akan menentukan apakah pemilu ini berkeadilan atau tidak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa Dharma TV, demikian sudah perjumpaan kita pada kali ini. Saya berterima kasih banyak atas waktunya Pak Supriyanto. Sama-sama. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, akhir kata saya Angti dan kerabat petugas mengucapkan mohon pamit. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.